Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah. Ya. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan studi kasus di PT Pembangunan Properti. Di sini ada topik bahasanya terkait dengan di session 6 itu, yang pertama itu aplikasi dashboard progres proyek terhubung dengan sistem ERP dan modul analitik. Informasi di dashboard terhubung dengan sistem big data dan cloud yang memungkinkan penyajian informasi secara real-time aplikasi mobile. Manajer operasional yang terkait dapat memonitor, mengambil langkah antisipasi terhadap permasalahan. Di sini kita diminta terkait dengan desain teknis dari dashboard tersebut. Pertama itu buatlah desain dashboard progress proyek beserta penjelasan untuk yang pertama itu sistem big data, kemudian ada cloud computing, dan yang terakhir terkait referensi dari bacaan yang kita gunakan. Baik, mungkin kita mulai ya. Mungkin terkait dengan yang pertama itu di desain dashboard. Oh, oh, saya ya, desain dashboard ya. Bis- Secara teknisnya ada, betul. Ya, baik. Di sini dalam konteks pembangunan dashboard progres untuk proyek PT Pembangunan Properti, di sini kita membuat analisis dan visualisasi. Di sini merupakan komponen yang sangat krusial yang berfungsi untuk mengubah data mentah menjadi sebuah informasi yang dapat kita tindak lanjuti. Di sini untuk beberapa alat atau tools yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah analisis dan visualisasi dalam bentuk dashboard. Yang pertama mungkin dari Tableau. Mungkin di sini teman-teman sudah familiar dengan Tableau ya. Di sini sebuah alat visualisasi data yang sangat populer yang memungkinkan pengguna untuk membuat grafik interaktif dan dashboard yang menarik. Dengan eh, interface yang intuitif, memudahkan pengguna untuk menghubungkan berbagai sumber, baik itu dari Excel, dalam bentuk file JSON, ataupun dari web. Eh, Kemudian ada Power BI, Business Intelligence. Di sini pertama itu analisis bisnis dari Microsoft, yang mungkin pengguna untuk mengubah dan menjadikan sebuah data itu menjadi sebuah visualisasi yang sangat informatif. Kemudian ada di sini ada terkait dengan custom visualisasi berbasis uh, D3 JavaScript. Itu pustaka JavaScript yang memungkinkan pengembang untuk membuat visualisasi data yang sangat custom dan interaktif. Di sini tim pengembang dapat merancang sebuah visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek, memberikan fleksibilitas dan dalam penyajian data. Sehingga output dari visualisasi yang sudah kita buat di sini adalah untuk mendapatkan sebuah elemen penting untuk memberikan wawasan mendalam terkait dengan performa dari proyek tersebut. Kemudian beberapa hal-hal yang kita tampilkan dari dashboard di sini, pertama itu terkait dengan dashboard insight. Di sini yang akan menghasilkan atau menampilkan berbagai insight mengenai performa proyek, termasuk metrik kunci seperti persentase penyelesaian, penggunaan material, sehingga efisiensi waktu. Kemudian informasi ini akan disajikan dalam bentuk grafik ataupun tabel dan indikator kinerja yang sangat mudah dipahami oleh yang pembaca dari dashboard itu sendiri. Kemudian dashboard kita harapkan adanya prediksi risiko yang mungkin saja terjadi dengan menggunakan analisis data historis dan algoritma prediktif. Nah, di sini dashboardnya dapat memberikan prediksi mengenai risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan proyek tersebut. Kemudian yang terakhir dan pastinya adalah terkait dengan status material yang ada di PT Pembangunan Properti. Di sini kita akan menampilkan status terkini dari material yang sedang digunakan. Ini akan mencakup terkait dengan informasi tentang jumlah material sedia yang telah digunakan dan yang masih dalam proses pengiriman atau dalam dalam proses dari tracking logistiknya. Mungkin terkait dengan dashboard dari saya demikian. Mungkin kita lanjutkan terkait dengan eh, sistem big data yang ada pada dashboard atau terkait dengan desain proyek di sini. Nah, mungkin ini akan disampaikan oleh Mas Uyun. Eh, Baik, terima kasih atas kesempatan Bapak Yul. Terkait big data pada studi kasus kita kali ini, bagaimana poin pertama itu pengumpulan data, bagaimana dari data model IRC, baik itu keuangan, SDM ataupun proyek,
sensor IoT di lokasi proyek, monitoring stok material, alat berat, dan transportasi ya. Adapun juga laporan dari aplikasi mobile yang digunakan oleh tim lapangan. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua itu mulai dari penyimpanan data. Ada distributed storage seperti AWS atau Amazon S3 untuk penyimpanan data skala besar. Ada juga data warehouse, bisa melalui Google BigQuery atau AWS, Redshift untuk data infrastruktur. Dan kemudian poin ketiga itu ada pemrosesan data. Uh, Jika pemrosesan data real time itu bisa Apache Kafka untuk streaming data, kemudian ada juga batch processing, Apache Spark untuk analisis data secara periodik. Poin yang keempat yang bisa saya jelaskan adalah analisis dan visualisasi ini seperti yang Pak Zul sampaikan tadi melalui tools Tableau, Power BI, atau custom visualisasi berbasis Stateful.js. Output dashboard yang menampilkan insight tentang performa proyek, prediksi risiko, dan status material tadi. Penjelasan dari saya terkait big data itu dan kesempatan selanjutnya mengenai cloud computing dan seterusnya mungkin akan dijelaskan oleh Pak Ari. Silakan waktunya Pak Ari. Terima kasih. Mungkin saya singkat aja menjelaskan masalah cloud computing. Fungsinya di sini ntar untuk menyediakan infrastruktur yang fleksibel, hemat biaya, dan real time untuk dashboard. Fiturnya real time monitoring, di antaranya data proyek yang diunggah dan tersedia secara instan. Mobilitas dashboard di hosting di cloud memungkinkan akses melalui perangkat mobile di mana saja dan kapan saja. Di samping itu juga ada pemeliharaan yang mudah, update aplikasi, penambahan fitur, dan manajemen sistem yang dilakukan secara terpusat. Kalau referensi bacaan yang kita ambil ini setelah kita diskusi ini, diantaranya satu, Big Data, Principle and Best Practice of Scalable Real-Time Data System oleh Nathan Mars, Cloud Computing Arsitektur oleh John W. Rittinghouse dan N. James F. Ransom. Mungkin itu aja rekan-rekan tambahan dari saya. Mungkin ada lagi Pak Jul kalau mau menambahkan apa. Kalau menurut saya sih udah lengkap ini yang kita diskusikan ini. Ya, kalau dari saya juga sudah cukup sih Pak. Ya, clear Pak. Baik, Oke, kita sudah tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan ya teman-teman semua. mungkin Baik, untuk yang silakan. ini, untuk pembahasan kita yang tugas kelompok, ntar per W aja, apa, grup W aja ya. Siap, siap. Siap. Mungkin itu aja. Karena Pak Uyun di sana masih sore, dia mungkin mau jalan-jalan. Kalau kita udah malam di sini. Siap. Baik, kita tutup ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.